Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali kita pada seri kuliah perioperatif dengan topik kali ini adalah Basic Mechanism of Sepsis. Di dalam diskusi kita kali ini kita akan membicarakan tentang Basic Mechanism of Sepsis. Sebelumnya kita mengenal sepsis adalah merupakan sebuah bentuk kontinum dari infeksi, di mana pasien yang terinfeksi dapat mengalami apa yang disebut sebagai systemic inflammatory response sekiranya inflamasi lokal tidak mampu membendung penyebaran dari mikroorganisme ini, sehingga kemudian memiculah terjadinya gejala-gejala sistemik inflamasi yang ditandai dengan peningkatan suhu, heart rate, peningkatan respiratory rate, dan juga peningkatan jumlah sel darah putih atau leukosit. Nah, selanjutnya apabila tanda-tanda SIRS ini dikonfirmasi diakibatkan karena infeksi, maka umumnya kita mengenal itu sebagai kondisi sepsis. Dan apabila kondisi sepsis ini tidak tertangani, maka dia akan berlanjut, akan diikuti dengan gejala-gejala adanya organ dysfunction atau multiple organ dysfunction. Apabila sepsis ini sudah menunjukkan gejala-gejala multiple organ dysfunction, maka dulu dikenal gejala severe sepsis. Dan apabila kondisi ini berlanjut semakin buruk, maka akhirnya terjadi circulatory failure yang dikenal sebagai septic shock. Jadi bisa kita lihat adanya sebuah kontinuum mulai dari infeksi dan berakhir dengan septic shock. Namun dengan adanya banyak penelitian dalam bidang sepsis dan kemudian para ahli mulai menyempurnakan berbagai guidelines tentang sepsis, maka akhirnya para ahli bersepakat bahwa di guidelines terbaru tentang sepsis maka dihilangkanlah definisi severe sepsis. Jadi definisi sepsis yang baru saat ini hanya mengenal sepsis dan septic shock. Tidak ada lagi severe sepsis. Dan kalau kita lihat definisi sepsis saat ini sebenarnya sama dengan definisi severe sepsis. Nah, jadi kalau kita lihat definisi sepsis sekarang adalah ada dua indikator di sini, yaitu adanya dysregulated host response dan juga organ dysfunction. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba memahami kedua indikator yang terkait dengan sepsis, yaitu apa yang dimaksud sebagai dysregulated of host response dan apa yang disebut sebagai life-threatening organ dysfunction. Mari kita lihat apa yang dimaksud sebagai dysregulated host response. Jadi kalau kita lihat apakah di balik makna dysregulated host response ini adalah sebuah respon imun yang tidak biasa atau respon imun yang tidak normal. Karena sekali lagi respon imun ini adalah merupakan bagian dari host defense. Jadi memang merupakan bagian normal dari sistem pertahanan tubuh kita apabila tubuh kita terinfeksi oleh mikroorganisme. Dan kita tahu semua bahwa mekanisme respon imun itu sangat kompleks, melibatkan berbagai sel-sel imun baik yang ada di fase innate immunity maupun adaptive immunity. Dan kita ketahui bahwa sel-sel imun ini dalam mengatasi serangan mikroorganisme ini umumnya tidak bekerja sendirian, akan tetapi mereka saling berkoordinasi, saling berkomunikasi menggunakan sinyal-sinyal yang kita kenal sebagai cytokines. Menggunakan media komunikasi ini, maka sistem imun akan membuild sebuah respon imun yang adekuat untuk menghadapi berbagai mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang cocok dihadapi dengan cellular immune response,
ada juga mikroorganisme yang cocok dihadapi dengan humoral immune response. Dan pada umumnya apabila sistem imun ini teraktivasi, maka tidak bisa respon imun akan terus berlangsung tanpa batas. Pasti ada batasnya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan respon imun yang baik, maka tentu harus dikendalikan respon imun tersebut. Jadi ada komunikasi. Nah, karena sel imun ini saling berkomunikasi menggunakan signaling yang disebut cytokines, maka kita bisa mengenal ada yang disebut sebagai pro-inflammatory cytokines dan ada yang dikenal sebagai anti-inflammatory cytokines. Pro-inflammatory cytokines ini umumnya adalah cytokines yang digunakan oleh sel-sel imun untuk menginjus sebuah respon imun yang akan menyerang mikroorganisme tadi. Kita ketahui bahwa inflamasi adalah merupakan sebuah endpoint dari interaksi antara sel imun dengan jaringan yang tujuan utamanya sebenarnya adalah melakukan containment atau melakukan isolasi dari mikroorganisme dan juga melakukan eradication of microorganism. Sementara anti-inflammatory cytokines tentu adalah merupakan penyeimbang dari respon imun, karena sekali lagi respon imun ini apabila tidak dikendalikan maka justru akan menjadi kontraproduktif karena dia dapat menimbulkan collateral damage yang tentu justru akan memicu terjadinya kerugian bagi host. Oleh karena itu respon imun harus sangat-sangat terkendali dan harus dikontrol agar apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa memang respon imun ini pada awalnya akan teraktivasi sesuai dengan katakanlah apa yang dipicu oleh mikroorganisme itu. Jadi apabila mikroorganisme ini memang membutuhkan sebuah respon imun yang kuat, tentu respon imun ini akan terpicu atau teraktivasi dengan sangat kuat. Bisa kita lihat di sini bagaimana wave dari respon imun ini pada awalnya tentu akan meningkat, namun pada saat mikroorganisme ini sudah teratasi maka tentu secara perlahan dia juga akan subside atau akan berkurang. Dan tentunya apabila mikroorganisme ini kembali lagi, tentu respon imun kita akan kembali teraktivasi dan kemudian akan juga turun. Tentu kita menghindari adanya sebuah chronic inflammation karena sekali lagi apabila terjadi sebuah respon inflamasi yang persisten, maka ini tentu akan menjadi sebuah hal yang bersifat kontraproduktif. Nah, dalam melihat respon imun kita bisa melihat ada beberapa jenis respon imun. Pernah kita mendengar yang disebut tadi sebagai systemic inflammatory response syndrome yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu, peningkatan heart rate, peningkatan respiratory rate, peningkatan jumlah leukosit. Hal ini kalau kita lihat memang adalah merupakan initial respon dari sistem imun. Jadi kalau kita lihat respon imun yang normal biasanya dia akan naik ya untuk katakanlah memicu terjadinya respon inflamasi. Tapi kalau kita lihat respon inflamasi yang terjadi, kalau ini adalah sebuah respon imun yang normal, umumnya tidak akan melewati batas ambang, di mana dia masih berada dalam koridor yang normal. Nah, setelah kalau misalnya mikroorganisme teratasi, maka akan terjadi regulasi, di mana respon imun yang sudah teraktivasi itu kemudian lama-kelamaan akan disupresi sehingga kemudian everything back to normal. Ya, kita lihat semua akan kembali normal dan tentu sangat bergantung kepada bagaimana severity dari mikroorganismenya, bagaimana severity dari infeksinya, tentu ini akan membutuhkan waktu. Nah, apabila systemic inflammatory response syndrome ini tidak bisa dikendalikan, tentu ini akan sangat-sangat merugikan. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua mekanisme pada responnya. Pertama yang naik, yang kita sebut sebagai systemic inflammatory response syndrome,
Lalu yang kemudian mensupresi respon imun itu yang kita sebut sebagai compensatory anti-inflammatory response syndrome atau sering dikenal sebagai CARS. Ya, jadi ini adalah sebuah interaksi yang balance antara aktivasi respon imun dan supresi respon imun agar tercapai sebuah respon imun yang normal. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ada yang disebut sebagai Mixed Antagonist Response Syndrome atau saat ini kenal sebagai MARS, di mana apabila ada kombinasi antara peningkatan SIRS yang hebat dan kemudian katakanlah ada CARS yang hebat. Jadi ada dua manifestasi pada satu kejadian yang tentunya ini seringkali menimbulkan masalah pada pasien. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada SIRS dan CARS, jelas seperti saya tadi sampaikan bahwa pada saat terjadi SIRS maka yang lepas adalah cytokine yang bersifat pro-inflammatory. Sementara apabila pada saat terjadi CARS maka yang lepas adalah cytokine yang bersifat non-inflammatory. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara perimbangan antara SIRS dan CARS, tentu kita memilih bahwa SIRS dan CARS ini harus balance agar everything back to normal, terjadi sebuah resolution. Akan tetapi apabila SIRS-nya terlampau berat, ada hyperresponsiveness dari immune response, maka akan terjadi massive inflammation. Massive inflammation ini artinya respon inflamasi yang tidak terkendali tentu dapat memicu terjadinya sebuah collateral damage. Ya, karena respon inflamasi ini seperti misalnya imunitas seluler, mungkin dia akan merusak banyak jaringan yang tentu akan memicu banyak hal, karena apabila sebuah sel rusak maka ini akan makin memancing terjadinya respon imun yang hebat, karena apabila terjadi kerusakan sel tentu akan semakin melepaskan signaling yang akan memicu respon inflamasi berikutnya seperti tidak ada habisnya. Dan tentu saja respon imun ini nanti kita akan lihat apa efeknya terhadap organ-organ tubuh apabila respon inflamasi ini tidak berhasil dihentikan. Nah, sebaliknya, kalau ternyata yang terjadi justru on the other way around, jadi malah di opposite-nya, di mana justru pada saat respon imun ini dibutuhkan, malah respon imun ini seperti paralysis, seperti lumpuh, tidak ada pertahanan tubuh sama sekali. Ya, kita bisa bayangkan bahwa pasti mikroorganisme ini akan berproliferasi dengan sangat cepat, dan kemudian kita ketahui mikroorganisme ini untuk berkembang biak maka dia membutuhkan resources yang ada pada sel-sel tubuh, dan tentunya dengan tidak ada pertahanan tubuh sama sekali maka tentu dia akan berproliferasi dengan bebas, dan kita ketahui bahwa makin akan banyak sel tubuh yang rusak dan tentu akan berakhir dengan multiple organ failure. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, respon inflamasi terlalu hebat juga tidak kita inginkan karena ini merusak. Akan tetapi respon imun yang terlampau rendah, bahkan mengarah kepada paralysis, ini juga tidak kita inginkan karena justru ini dapat memicu terjadinya ekspansi mikroorganisme yang lebih luas. Nah, kalau kita memahami masalah regulasi dan disregulasi dari immune response ini, maka kita bisa melihat ada beberapa skenario yang bisa terjadi apabila seorang pasien mengalami sebuah infeksi. Bisa kita lihat di sini bahwa kalau pada skenario yang pertama, di mana mungkin pasien ini awalnya mengalami sebuah respon inflamasi yang hebat dan kemudian akan diikuti dengan supresi pada sistem imun, namun kemudian dia back to normal. Ya, ini tentu hal yang ingin kita lihat dari pasien-pasien kita sepanjang tentunya respon inflamasinya
tidak melewati batas ambang ya, karena kalau respon inflamasinya melewati batas ambang tentu kerusakan jaringan yang terjadi juga cukup hebat ya. Nah, skenario yang kedua yaitu apabila dia hanya single mechanism aja. Jadi justru di sini bisa kita lihat pasien kedua ini justru memperlihatkan adanya imun paralysis, di mana hampir tidak ada gambaran sama sekali adanya respon imun yang adekuat. Tidak ada perlawanan sama sekali dari sistem imunnya, dan ini tentu membuat kuman akan berpesta pora dan kemudian akan terjadi perkembangan kuman yang luar biasa, dan ini tentu memicu terjadinya kerusakan sel yang luar biasa. Nah, lalu kita lihat di di skenario yang ketiga ya, kita lihat di sini ada seperti dua gelombang yang saling berlawanan. Di sini kita bisa lihat pada initial immune response dia terjadi inflamasi yang sangat hebat, dan kemudian diikuti dengan sebuah respon supresi inflamasi yang juga sangat hebat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mixed antagonist response syndrome, di mana bisa kita lihat adanya peningkatan inflamasi yang luar biasa dan kemudian diikuti dengan respon inflamasi supresi yang luar biasa juga. Nah, ini tentu sangat-sangat merugikan karena bisa saja terjadi pada saat respon inflamasinya begitu hebatnya dia mengalami kerusakan sel, dan kemudian pada saat dilakukan supresi tentu diharapkan di sini sudah tidak ada kuman yang tersisa, karena apabila masih ada kuman yang tersisa tentu sangat-sangat merugikan, karena pada saat dia sedang mencoba meng-counterbalance akibat terjadinya respon inflamasi yang begitu hebat dengan cara menekan respon inflamasinya sampai begitu dalam, tentu ini sangat ditentukan apakah semua mikroorganisme sudah teratasi. Kalau mikroorganisme sudah teratasi, maka ini akan kembali resolve ke normal. Nah, skenario yang keempat bisa kita lihat di sini ya, bahwa respon inflamasinya tidak terlampau berat, tapi di sini kita lihat CARS-nya yang begitu berat ya. Ini juga kita bisa temukan adanya fenomena Mars ya, di mana ada sebuah respon supresi inflamasi yang berat, akan tetapi ya syukurlah dia kembali ke normal ya. Nah, ada yang fatal yang kelima, di mana respon inflamasi ini akan meningkat sangat hebat dan tidak pernah bisa dikompensasi atau tidak bisa disupresi dan berakhir dengan kematian. Jadi sekali lagi kita bisa lihat di sini bagaimana adanya dinamika dari SIRS dan CARS dan juga Mars. Sepanjang dia kembali ke normal, mungkin outcome-nya akan baik, akan tetapi bisa kita lihat kalau ini hanya merupakan hanya satu sisi saja yang berjalan, misalnya SIRS-nya saja yang berjalan atau CARS-nya saja yang berjalan, ya ini tentu sangat fatal karena dua-duanya pasti berujung pada kematian. Tapi sekali lagi kalau terjadi dinamika seperti ini, ya sepanjang mikroorganismenya teratasi, lalu kemudian semuanya kembali ke normal, ya mudah-mudahan semua outcome ini akan kembali normal. Tapi sekali lagi ada juga sebuah kondisi di mana terjadinya sebuah persistensi, tapi tidak tinggi. Karena kalau kita lihat di sini, apabila inflamasinya ini begitu tinggi, tentu akan terjadi early multiple organ failure yang berujung pada kematian. Nah, dalam hal ini ada sebuah kejadian di mana SIRS-nya naik tapi kemudian tersupresi, akan tetapi dia tidak pernah kembali ke normal. Dia akan terus saja terjadi persistent inflammation, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai chronic low grade inflammation. Nah, kejadian seperti ini dapat memicu terjadinya sebuah kondisi yang disebut sebagai persistent inflammation, immunosuppression, and catabolic syndrome. Nah, terjadinya
chronic inflammation seperti ini akan memicu mekanisme katabolisme. Karena berbagai inflammatory cytokines tadi, salah satu efeknya adalah memicu katabolisme. Dan apabila pasien mengalami chronic inflammation dan terjadi katabolisme, maka umumnya akan terjadi protein degradation. Dan terjadinya protein degradation ini umumnya akan semakin memperburuk status gizi dari pasien itu. Kita sering melihat apa yang terjadi pada pasien yang mengalami chronic inflammation. Seringkali kita bisa melihat terjadinya penurunan berat badan, status nutrisinya seringkali sangat jelek, di mana kita bisa melihat kondisi kakeksia. Dan tentu saja lama-kelamaan pasien ini pun bisa meninggal karena adanya status nutrisi yang buruk. Jadi inilah yang kita kenal sebagai dysregulated of immune response, ya. Jadi sekali lagi saya ulang sedikit, ada SIRS, ada CARS, ada MARS, ada PICS. Sepanjang SIRS dan CARS bisa membalance regulasi immune response, mudah-mudahan semua everything okay dan semua back to normal. Tapi kalau hanya terjadi single phase, hanya terjadi SIRS saja atau CARS saja, ini pasti fatal, akan terjadi kematian. Akan tetapi kalau respon inflamasi ini tidak pernah kembali ke normal, maka terjadilah yang disebut chronic inflammation. Ini pun akan sangat-sangat merugikan. Nah, sekarang kita lihat indikator kedua dari sepsis, yaitu terjadinya organ dysfunction. Kenapa bisa terjadi organ dysfunction? Hal ini juga diakibatkan karena adanya respon inflamasi yang melepaskan berbagai inflammatory cytokines. Kita ketahui berbagai inflammatory cytokines ini salah satu mekanisme kerjanya adalah kepada sistem vaskuler, baik macrocirculation maupun microcirculation. Selain itu, terjadinya gangguan mikrosirkulasi maupun makrosirkulasi yang menimbulkan gangguan perfusi pada jaringan akan mengakibatkan terjadinya adanya mitochondrial dysfunction. Nah, jadi sekali lagi, tisu hypoxia yang terjadi karena microcirculation failure atau bahkan macrocirculation failure ini akan memicu terjadinya disfungsi dari mitokondria yang mengakibatkan mitokondria tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita ketahui bahwa mitokondria berfungsi untuk menghasilkan ATP yang sangat penting untuk mempertahankan integritas dari sel. Selain itu, mitokondria juga meregulasi apoptosis, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dan apabila mitokondria mengalami disregulasi, maka dapat memicu terjadinya apoptosis. Seperti saya katakan tadi bahwa ada berbagai inflammatory cytokines yang jelas-jelas akan memicu terjadinya efek pada vaskularisasi, di mana pada macrocirculation dia akan memicu vasodilatasi, dan kita ketahui vasodilatasi dari macrocirculation akan memicu terjadinya penurunan systemic vascular resistance. Akibatnya, apabila tidak terkompensasi, maka ini akan memicu terjadinya gangguan aliran darah menuju ke perifer. Apalagi ditambah dengan adanya myocardial suppression. Penurunan myometrial contractility tentu sangat menurunkan cardiac output. Jadi sudah cardiac outputnya turun, systemic vascular resistance-nya turun, maka sesuai dengan formula blood pressure equal with cardiac output times systemic vascular resistance, maka jelas blood pressure akan turun. Dan penurunan mean arterial pressure tentu akan memperlambat aliran darah dan akan menyebabkan terjadinya circulatory failure. Nah, terlebih dari itu, adanya pro-inflammatory cytokines juga akan memicu terjadinya hypercoagulation, di mana dapat terjadi mikrotrombus yang
tentu saja akan menyumbat kemungkinan di daerah microcirculation, sehingga tentu akan semakin memperparah perfusi pada jaringan. Nah, inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya tissue hypoxia yang akan berujung dengan cytopathic hypoxia yang diakibatkan karena mitochondrial dysfunction. Jadi terjadinya multiple organ dysfunction ini bisa menimpa berbagai sistem. Misalnya sistem circulation, di mana jantung akan mengalami gangguan pompa, dan tentu ini akan memicu terjadinya berbagai fenomena pada sistem kardiovaskuler seperti terjadi bradikardia, hypotension, dan seterusnya. Begitu pula pada sistem bone marrow akan terjadi hematological failure, di mana terjadi leukopenia, thrombocytopenia, hepatic failure, tentu akan terjadi gangguan pembentukan faktor-faktor koagulasi, dan juga kita tahu liver adalah organ yang sangat penting untuk melakukan detoksifikasi. Lalu juga terjadi respiratory failure, di mana bisa kita lihat akan terjadi masalah pada gas exchange, sehingga ini tentu berpotensi untuk mengganggu oksigen delivery. Lalu juga terjadi gangguan pada sistem renal yang menjadi organ ekskresi, begitu pula pada sistem gastrointestinal dan susunan saraf pusat. Jadi bisa kita lihat bahwa terjadinya abundant dari pro-inflammatory cytokines ini jelas akan menimbulkan penurunan fungsi dari berbagai organ dan sistem, yang tentu kalau tidak teratasi akan menjadi sangat fatal. Nah, untuk mengetahui apakah sudah terjadi organ dysfunction, kita dapat menggunakan berbagai scoring system seperti Systemic Inflammatory Response Syndrome Criteria, SOFA, LOTS, dan Quick SOFA. Nah, tentu saja kita membutuhkan waktu yang cepat untuk mendeteksi pasien yang mengalami organ dysfunction, dan belakangan ini kita mengenal ada sebuah cara untuk men-screening pasien untuk mencurigai apakah pasien ini masuk dalam kondisi sepsis. Ada 3 indikator yang digunakan, yaitu altered mental status, adanya tachypnea, dan juga adanya hypotension. 2 atau lebih saja gejala ini maka dapat dicurigai bahwa kemungkinan pasien ini mengalami sepsis. Nah, apabila kondisi sepsis ini tidak teratasi dengan baik, maka pasien dapat jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu septic shock. Jadi kalau sepsis tidak ditangani dengan baik atau tidak teratasi dengan baik, maka pasien jatuh ke septic shock. Jadi kalau kita bicara septic shock, ini adalah sebuah fenomena di mana pro-inflammatory cytokines ini sudah bekerja sangat sistemik, mempengaruhi sistem kardiovaskuler, sehingga dia akan mempengaruhi preload, afterload, dan fungsi pompa jantung. Dan ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya penurunan cardiac output, sehingga memicu penurunan oksigen delivery. Karena apa? Penurunan cardiac output ditambah dengan adanya vasodilatasi pada macrocirculation, ini jelas-jelas dapat menurunkan blood pressure, sehingga aliran darah menuju ke perifer akan berkurang. Dan selain terjadi kegagalan macrocirculation, maka terjadi pula kegagalan microcirculation. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, jaringan akan mengalami hipoksia. Dan jaringan yang mengalami hipoksia akan mengalami disfungsi dari mitokondria dan dapat mengalami tentunya apoptosis. Nah, selebihnya, selain terjadi gangguan di sisi arterial hingga ke microcirculation, maka di daerah vena pun bisa terjadi problem, karena sekali lagi pada saat terjadi exposure terhadap pro-inflammatory cytokines, maka kita ketahui akan terjadi perubahan morfologi dari endotel, di mana endotel mengalami endothelial swelling, dan endothelial swelling ini kemudian akan mengakibatkan terjadinya pelebaran gap junction yang membolehkan plasma ini mengalami ekstravasasi. Akibatnya terjadi plasma leak, dan selanjutnya sebagian
venous return yang kembali ke jantung ternyata tidak kembali ke jantung, akan tetapi diperburuk dengan mereka akan masuk ke daerah splagnik sebagai bagian dari non-stress volume. Nah, kita ketahui bahwa volume total dari plasma di dalam darah itu akan terdiri dari 30% yang disebut sebagai stress volume karena dia berkaitan dengan penekanan volume intravaskuler dengan otot, dan juga 70% berada di unstressed volume. Jadi sebenarnya sirkulasi darah yang beredar karena adanya tekanan itu sebenarnya hanya manifestasinya hanya 30%. Sementara sisa total volume plasma yang ada yang tidak bersirkulasi ini sebenarnya ada 70% dan rata-rata berada di daerah splagnik. Jadi bisa kita lihat di sini ini adalah dalam kondisi normal di mana 30% ini adalah volume plasma yang berada di bagian atau kompartemen yang disebut sebagai stress volume, ya. Dan ini akan menghasilkan sebuah tekanan yang disebut sebagai mean circulatory filling pressure atau disingkat sebagai MCFP. Mean circulatory filling pressure ini harus lebih besar dengan tekanan di atrium kanan. Karena dengan MCFP lebih besar daripada atrium kanan, maka kita akan melihat venous return ini bisa kembali ke atrium kanan. Nah, ini hanya kurang lebih 30%. Jadi 70% sebenarnya ada di unstressed volume. Nah, dengan adanya respon inflamasi, maka venous return ini akan semakin menurun karena selain terjadi plasma leak, maka sebagian plasma ini juga akan mengisi daerah splagnik di unstressed volume. Nah, kondisi inilah yang menjelaskan kenapa apabila pasien mengalami septic shock, karena sekali lagi tadi ada penurunan systemic vascular resistance, penurunan kontraktilitas miokard, penurunan preload. Karena apa? Karena stress volumenya semakin turun. Kenapa stress volumenya semakin turun? Karena sebagian plasma ini masuk ke area splagnik dan juga ada yang mengalami leakage. Maka preload juga turun. Nah, jadi sebenarnya untuk administrasi fluid resuscitation pada kondisi shock septic ini harus hati-hati. Karena sebenarnya total volume cairan tubuh pasien dengan sepsis sebenarnya tidak berkurang. Dia hanya berada di kompartemen yang berbeda. Dia tidak ikut sirkulasi, tapi sebagian mengalami leak atau bocor ke interstisial atau masuk ke area splagnik. Jadi artinya kalau kita ingin mengatasi shock septic, jangan diberikan cairan. Karena apa? Karena pasien ini tidak kekurangan cairan, basically. Hanya plasma intravaskulernya yang turun. Tapi cairan tidak hilang. Dengan kita mengisi cairan lagi, justru ini menambah beban. Apalagi masih terjadi kebocoran plasma. Nah, ini yang menjadi basic nanti untuk tata laksana sepsis. Jadi, kalau kita melihat pasien dengan sepsis, sekali lagi, sepsis ini definisinya dua, yaitu organ dysfunction dan dysregulated immune response. Maka tentu yang harus kita pastikan kalau pasien ini dicurigai sepsis adalah pastikan dia ada organ dysfunction. Caranya gimana? Gunakan quick SOFA. Lihat respiratory rate, lihat mental state-nya, lihat systolic blood pressure. Apabila 2 out of 3 ini terpenuhi, pasti kemungkinan besar dia sepsis. Nah, untuk mendapatkan severity dari organ dysfunction-nya, gunakan kriteria yang lebih
lengkap lagi karena Quicksilva hanya melakukan screening. Kita harus melihat, seperti tadi saya katakan bahwa kalau sudah terjadi multiple organ dysfunction, maka kita harus lihat sistem apa yang mengalami dysfunction. Apakah sistem respiratorik, apakah sistem kardiovaskuler, apakah sistem renal, apakah sistem gastrointestinal, apakah sistem liver, apakah sistem hematologi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat semuanya dengan menggunakan pemeriksaan pada berbagai indikator tadi. Apabila pasien ini confirm ada multiple organ dysfunction, maka dia confirm dia sepsis. Nah, sekarang kita harus tahu apakah dia hanya sepsis atau justru dia sudah masuk ke septic shock. Nah, apabila pasien ini ternyata kita berikan fluid resuscitation pada jam pertama, ternyata tidak respon, bahkan dia menunjukkan harus digunakan obat-obat vasopresor untuk menjaga mean arterial pressure minimal 65 mm Hg, dan dia menunjukkan serum laktat level, karena pada kuliah shock saya sudah menyampaikan bahwa shock itu bukan hypotension. Shock adalah gambaran dari imbalance antara oxygen delivery dengan oxygen consumption. Dan shock ditandai dengan peningkatan oxygen extraction jaringan yang ditandai dengan turunnya mixed vein oxygen saturation dan adanya peningkatan produksi asam laktat karena adanya hipoksia jaringan yang mengganggu perubahan pirufat menjadi asetil-CoA. Apabila pasien ini dikonfirmasi bahwa dia untuk memaintain mean arterial pressure-nya dibutuhkan vasopresor atau kadar laktatnya di atas 2 mmol per liter, kita ketahui 2 mmol per liter adalah screening, maka dia dikategorikan sebagai septic shock. Jadi inilah yang menjadi dasar dari tata laksana. Paling tidak di sini bisa kita lihat ada 5 dasar apabila kita mencurigai pasien dengan kemungkinan sepsis. Pertama, measure lactate level karena kita ingin tahu apakah dia jatuh ke shock. Obtain blood culture karena ini jelas akan mengguide kita untuk melihat mikroorganisme apa yang bertanggung jawab, dan ini dapat mengguide kita untuk pemilihan regimen antibiotik. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kita belum mendapatkan hasil kultur atau kita belum mengetahui mikroorganismenya, segera tetap berikan broad spectrum antibiotik sambil kita harus mengukur marka inflamasi sebagai panduan respon penggunaan antibiotik. Jadi kita menggunakan antibiotik secara empirik, ya. Lalu kemudian bikin pemberian fluid resuscitation. Namun seperti saya katakan tadi, apabila penggunaan fluid resuscitation ini tidak mampu memaintain mean arterial pressure 65 mm Hg sehingga dibutuhkan penggunaan vasopresor, maka pasien ini positif septic shock. Ya. Jadi yang kelima ada pemberian vasopresor sekiranya fluid resuscitation tidak berhasil memaintain mean arterial pressure. Baik, dengan demikian saya sudah menyampaikan basic mekanisme dari sepsis, yaitu adanya dysregulation atau dysregulated immune response yang diikuti dengan multiple organ dysfunction, dan tentu saja kalau ini tidak teratasi dapat terjadi adanya circulatory failure, baik macrocirculation maupun microcirculation. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.